Halo, apa kabar? Saja Anda menyimak berita Makassar bersama saya Rama Ditya Doma. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sempat jalani perawatan, seorang lansia perempuan yang jadi korban tabrak lari di Kabupaten Pangkep akhirnya meninggal dunia. Diduga asik bersuah foto, seorang gadis di Kabupaten Bulukumba terjatuh dari jembatan dengan ketinggian 50 meter. Kini kondisinya kritis. Mengisi libur panjang, warga memadati berbagai wahana permainan di lokasi wisata air waterboom di Kabupaten Pinrang. Ya, kita ke informasi pertama. Menjadi korban tabrak lari, seorang lansia di Kabupaten Pangkep tewas setelah dirawat di rumah sakit selama 3 hari. Dari hasil olah TKP diketahui korban yang mengendarai sepeda motor tiba-tiba ditabrak dari arah belakang oleh sebuah minibus. Polisi masih memburu pengendara minibus. Seorang perempuan bernama Salma berusia 52 tahun tergeletak di badan jalan di Sultan Hasanuddin, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep pada Jumat pekan lalu. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Pangkep Batara siang. Namun setelah mendapatkan perawatan medis di rumah sakit, korban Salma menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Selasa lalu. Dari hasil olah tempat kejadian perkara yang dilakukan unit Laka Lantas Polres Pangkep, peristiwa itu terjadi di jalur Trans Sulawesi. Polisi mengaku adanya hambatan untuk mengungkap mobil pelaku karena saat itu korban masih kritis di rumah sakit. Apalagi pada Selasa pagi, korban diketahui meninggal dunia karena luka serius di bagian kepala. Polisi menyatakan korban yang mengendarai sepeda motor tiba-tiba ditabrak dari arah belakang oleh sebuah mobil minibus yang melaju dengan kecepatan tinggi hingga terpental. Pare-pare tiba-tiba mengambil lajur kanan karena di sisi kiri ada mobil yang sementara berhenti. Dia tiba-tiba ngambil lajur kanan sehingga diserempet sebuah mobil yang belum atau tidak diketahui identitasnya bergerak dari arah yang sama, yaitu dari arah Makassar tujuan ke Pare-pare. Jadi korban itu Mengakibatkan korban mengalami luka-luka dan mendapat pertolongan pertama di Rumah Sakit Umum Batara Siang, Kabupaten Pangkep. kondisinya sekarang Informasi dari keluarganya dinyatakan meninggal. Setelah dapat perawatan dari Rumah Sakit Batara Siang. Hingga kini unit Satlantas dibantu unit Reskrim Polres Pangkep masih melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku tabrak lari itu. Polisi juga telah mengantongi sejumlah rekaman kamera pengawas yang berada di lokasi kejadian. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Ya, sementara itu belasan pemuda terjaring razia saat asyik ikut dalam perjudian sabung ayam di Kota Makassar pada Selasa siang. Polsek Talo Makassar menetapkan 4 orang sebagai tersangka pelaku judi sabung ayam dengan jumlah taruhan jutaan rupiah dalam sekali taruh. Aparat Reskrim Polsek Talo menggerebek sejumlah pria yang tengah menggelar sabung ayam di dalam sebuah rumah kosong di kawasan Jalan Masjid Raya Kota Makassar pada hari Minggu lalu. Dalam penggerebekan itu, polisi menangkap belasan pemuda yang sedang mengadu 2 ekor ayam di dalam arena. Polisi kemudian membawa mereka dan melakukan pemeriksaan di Mapolsek Talo. Hasilnya, 4 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Sementara 8 orang lainnya diketahui hanya sebagai penonton yang tidak ikut serta dalam judi ayam. Langsung dipulangkan dan dijadikan sebagai saksi dalam kasus ini. Menurut Kapolsek Talo, para pelaku melakukan perjudian dengan jumlah uang taruhan sebesar 1 juta rupiah untuk 1 kali pertandingan sabung ayam. 2 ekor ayam, kemudian tempat arena adu ayam, kemudian barang bukti berupa uang sebanyak 1 juta rupiah. Jadi pelaku awalnya 12 orang,
yang kami amankan di TKP. Dan setelah hasil pemeriksaan, jadi ada 4 orang yang dianggap pelaku dan yang 8 orang hanya sebagai saksi dan datang menonton, sehingga yang 8 orang itu kata kami tidak cukup bukti sehingga kami pulangkan. Akibat perbuatannya, keempat orang tersangka tersebut dijerat dengan pasal 303 KUHP terkait praktik perjudian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Ya, seorang staf desa Taporang, Kecamatan Batulapa, Kabupaten Pinrang ditangkap polisi karena diduga memalsukan uang. Pelaku diduga memalsukan uang dengan cara memfotokopi uang asli dengan menggunakan printer, kemudian menyuruh adiknya membelanjakan uang tersebut di warung. Ada ini juga ya, Polisi memeriksa uang pecahan 100.000 yang dicetak AL, seorang oknum staf desa Taporang, Kecamatan Batulapa, yang diamankan ke Mapolres Pinrang pada hari Minggu lalu. AL diduga mencetak uang pecahan 50.000 sebanyak 3 lembar dan pecahan 100.000 sebanyak 2 lembar dengan menggunakan printer. Kasat Reskrim Polres Pinrang mengatakan setelah mencetak uang, terduga pelaku menyuruh adiknya untuk membeli rokok di warung. Uang kembalian dari warung itu kemudian digunakan untuk membayar utang. Mengamankan 1 orang tersangka yang diduga pelaku tindak pidana pemalsuan uang di desa Tepok, Kelurahan Tepok, Kecamatan Patampano, Kabupaten Pinrang. Jadi modus pelaku ini dengan cara pelaku terlebih dahulu mengambil uang asli, kemudian di-print bolak-balik, kemudian setelah itu digunting, lalu kemudian menyuruh adiknya yang tidak tahu, masih kecil ini, menyuruh untuk pergi belanja. Jadi dia belanja rokok. Jadi kembalian yang dia pakai itulah dia pakai untuk informasi dari pelaku, orang pelaku bahwa dia mau pakai bayar utang. Berapa banyak yang dicetak Bang? Dari pengakuan sementara pelaku sudah mencetak 2 lembar nominal uang 100, kemudian ada 3 lembar nominal uang 50.000 rupiah. Informasinya yang terduga pelaku ini staf salah satu desa, kan? Ya, staf desa yang desa, satu desa. Pelaku mengatakan 3 lembar uang pecahan 50.000 yang dicetak sudah digunakan untuk berbelanja di warung. Namun uang 100.000 hasil cetakan ketahuan saat dipakai untuk berbelanja di warung hingga akhirnya ia ditangkap polisi. Cetak bagaimana caranya? Di kopi, Pak. Di kopi pakai? Baru timbang balik pakai printer. Ya, pakai printer ya. Iya. Jadi berapa lembar semua kita? 5 lembar semua. Terus kemana semuanya? Yang 3 lembar itu uang 50 laku, Pak. Oh, sudah dibelanjakan. Belanjakan. Yang kedua kalinya yang 202 lembar gagal. Karena yang pertama itu 100, ambil punya warung itu, baru dia potong. Karena dia tahu bilang ini uang palsu. Yang kedua kalinya yang 100, ini yang terakhir yang ditangkap adik, nggak tahu di mana ditangkap. Terus? Atas perbuatannya, oknum staf desa itu bakal dijerat pasal 244 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun kurungan penjara. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Ya, kita ke informasi lain. Mencuri telepon genggam dari sebuah mobil yang ditinggal pemiliknya, seorang juru parkir di Kota Makassar diringkus polisi saat tertidur di rumahnya. Bersama barang bukti hasil curian, residivis kasus yang sama ini digiring ke Mapolsek Panakukang. Trisno alias Tino berusia 30 tahun ditangkap tim Resmob dari Polsek Panakukang saat tertidur pulas di rumahnya di Jalan Kelapa 3, Kota Makassar. Pelaku tak henti-hentinya mengucapkan kata khilaf saat ditanya oleh petugas mengapa dirinya mencuri. Namun apapun alasannya, melakukan pencurian merupakan tindak kejahatan yang harus dipertanggungjawabkan. Trisno pun kemudian digelandang ke Kapolsek Panakukang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tertangkapnya juru parkir ini setelah polisi mendapatkan laporan dari korban yang kehilangan telepon genggamnya di sebuah rumah makan di Jalan Petarani, Kota Makassar.
Polisi yang melakukan penyelidikan serta pemeriksaan saksi akhirnya mencurigai tukang parkir yang saat itu berjaga di rumah makan tersebut. Kanit Reskrim Polsek Panakukang menyatakan modus pelaku mengambil HP korban dari dalam mobil yang pintunya lupa dikunci. Barang yang dicuri dalam perkara ini adalah satu buah handphone, merek iPhone ya, merek iPhone. Pelaku melakukan aksinya itu dengan memanfaatkan kelengahan korban itu sendiri, di mana pada saat itu korban berteman sehingga di warung makan, sedangkan pelaku salah satu tukang parkir di sekitar situ memanfaatkan kelengahan korban, di mana pada saat itu salah satu dari korban setelah teman-temannya di dalam warung makan dia keluar lagi ke mobil. Nah pada saat itu diikuti oleh tukang parkir. Nah pada saat salah satu teman korban itu membuka pintu mobil, kemudian terlambat menutup, di saat itulah dimanfaatkan oleh pelaku untuk mengambil handphone yang tersimpan di jok belakang dalam paper bag. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun. Raisa Habu melaporkan dari Makassar.